Gua jadi Billy ini juga politik agama ini. Bang Suma, Bang Suma, Bang Suma, Iya. ada pesan dari Bang Billy. Katanya Bang Billy lilin 7. Kau dicari sama Suma, kau naik di komalnya. Langsung dibilang Bang Billy lilin 7. Abigail, kau tanya tuh Suma. Nanti minggu depan dia mau video baptis di hadapanku. Dari situ aja kamu politikmu kurang ajar banget. Saya nggak mana ada pernah cari Belilin. Tuh apa sih cari dia? Lah, kan Bang Suma kan pernah bilang kau panggil ke sini pendeta kamu. Jadi aku panggil pendeta. Oh, Belilin itu sudah jadi pendeta. Ya, Iya, bagus lah. pendeta TikTok, sebatas TikTok. Di luar TikTok itu Oh, dia bukan pendeta. pendeta. Iya. Cuma di TikTok saja. Ya udah panggil lah ke sini kalau memang dia mau berdiskusi. Oh, dia sudah jelek namanya Bang Suma di apologet Kristen. Dia bilang itu Bang Suma akan mau bertuas. Iya. Temui katanya nanti dia di mana ada kalau Bang Suma berani. Iyalah. Suruh aja ke sini, Bang. Kata dia selalu dia di mobil. Sama kau aja lah, Abigail, sama kau aja lah. Kenapa kau nggak berani? Hah? Ini Bang Billy itu dia gak bisa dia tinggal ke mobilnya. Soalnya mobilnya Kau itu bela lah mahal. firman Tuhan itu. Tuh kau bela. Jadi ya Bililin itu sibuk sekarang perang argumen dengan yang beda sekte gitu. iya karena pendapatnya kan berbeda-beda pendapat. Ya kata juga Bang Billy. Dia sibuk itu untuk memerangi yang beda sekte. Soalnya juga Bang Billy nih dia semangat kalau ada wanita, ada perempuan naik. Semangat Giliran sih. Iya, giliran laki-laki Nggak semangat. bukan nggak semangat. Apa Ji? Dodongnya. Oh dong iya. Iya. Itu bagus, itu normal. Kalau yang naik laki-laki dia jadi loyo, kalau dia naik perempuan dia jadi kuat. Itu strong namanya, itu normal. Kalau kau ya, kalau laki-laki yang naik semangat kok. Bukan masalah tuhnya kan orang kan bisa kita sekali ini Bang Billy bahwa Bang Billy ini lale. Iya kan? Kentar sekali nih Bang Billy ini lale. Masa jadi dia selalu birahi gitu kalau sama betina. Jadi ya maksudnya Masalah generasi. Aduh, Bang Billy kasihan Bang Billy. iya kamu rekam suara saya nih, kamu rekam suara saya. Kamu Iya, tapi bohong. janganlah kau bilang gitu. Kau ceritakan orang itu jelek itu. Emang kenyataannya udah banyak nggak ikuti dia. Mana dia naik mobil, lagi pula mobil cicilan nggak dibayar. Apa pula mobilnya orang kau bahas di sini? Allah. Beda-beda memang sama Bang Suma selalu nggak menyombongkan harta atau kendaraan. Aduh, Kalau aku Bang pula Billy, yang disanjung ini. kalau Bang Billy Lin 7 kan dia menyombongkan mobil. Biar nggak Udah itu kan digas mobil. nih. Biar nggak digas ini ya. Kok kesanjung pula mau cuma dari Bililin? Cumananya kau nih. Dia suka sama aku, Bang Blandar. Jadi kurang satu on, Bang Blender. Kurang satu on ya, kurang satu on. Oh iya dulu kurang satu on ya, yang hidungnya kembang itu ya, kembang. Ketawa dia. Tapi saudara Abigail ini anaknya baik kok. Tidak pernah makan sabun. Iya kan Abigail? Enggak, aku tahu ini Bang Suma ini kan keluarganya Pak Yusuf Kalla. Saya juga keluarganya Pak Yusuf Kalla. Jadi kita ini keluarga. Mati ya. Satu rumpun gitu, Pak. Iya. Makanya Kenapa kita beda agama tak? ya Tapi kita mungkin ikuti. mungkin karena faktor Faktor apa? kawin dengan faktor perkawinan kan? Oh gitu. Jadi kita jadi keturunan. Ya, Waalaikumsalam. Tapi bukan cuman beda agama kan? iya beda agama tetap. Oh. Bagaimana kalau kita samakan agama kita saja? Mesti harus diperbincangkan itu adat ke adat. Be, Itu. larinya ke adat juga rupanya.
Iya, karena adat kan nggak bisa berbicara kalau nggak potong kerbau atau babi. Harus Oh potong. begitu. Iya iya iya. Kalau di Toraja, Abigail ini di mana di Toraja? Di Sidrap. Ya, Di mana Ki kalau di Toraja Ki? Di Sidrap, kalau saya itu di Toraja kadang-kadang di Pindrang. biasa. Manado Iya. mamaknya Gurunda, Manado mamaknya cerai mamaknya dengan bapaknya. Jadi dia ikut mamaknya ke Risteng, Manado. Katanya waktu Astaga. itu orang Toraja dia. Kamu pacaran lah Bunda Rahmat Apa ya? Manado. Teh tahu Kau aja bilang, Toraja. kau bilang Manado kok. Teka mau Solat tak dia mai teh. belum bolong. Solat tak dia Toraja. Samanya kita ini anak-anak Iya. ambek. Kita ini satu Sulawesi, Bunda Rahmat dan Bang Suma. Cuman beda Tuhan kita kan ya. Iya. Tapi satu tujuan ke surga. Iya iya iya. Oke, Beda sekian surgamu. banyak. Sekian Beda banyak. surga kita. Beda surga kita. Itu senyat yang di atas. Bah, urusanmu itu. Enggak aja urusan di atas. Urusanmu. Iya iya. Sekian dan terima kasih. Saya pamit dulu ya. Selamat. Lebih lebih iya boleh. Bukan Tom yang apa ya nukana deh. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum pula. Ini dia kembarannya dengan segar-segar. Oh segar ya. Iya. Cuman ini jarang nyerang beliau. Dulu menghujat dia. Ya pernah sih ngeliat. Karena sadar dia. Ya, Baron monitor. Baron, Hadir. Assalamualaikum. kau ini sekarang mau bersahadat atau gimana? Syahadat di mana lagi? Ah, kamu bersahadat Sahadat di sini aja. Ah, Kami semua bisa menyaksikan kamu sahadat. Jangan dimain-maini. Apanya yang dimain-maini? Sekarang coba. Assalamualaikum. Enggak, kamu bisa. Baron, cobalah kau pastikan. Kau kalau memang masih Kristen, Islam, enggak usah. Komal Islam ini bukan seperti komal Kristen. Aku Kami nggak Muslim. Muslim kepala bapak, kau tuh Muslim, kau yang pasti. Jangan menipu-nipu. Aku tipu siapa? Enggak pernah aku. Enggak, kau gini loh. Kalau memang kau masih Kristen, nggak apa-apa. Kita masih berteman, nggak ada masalah. Cuman kau jangan nipu-nipu kayak gini, jangan nyamar-nyamar, pura-pura. Tananya aku bilang assalamualaikum. Enggak, kau udah sadar atau belum? Aku syahadat lah. Kapan? Hari malas toh. Hah? Hari malas. Kapan kau sadar? Kau ndak ikut saksi. Iya, kapan? Di mana kau sadarnya? Suaranya seksi sebab. Di mana kau sadarnya? Salam kenal Bang Suma. Assalamualaikum. Iya, salam kenal juga. Apakah Yesus utusan? Kau percaya Yesus utusan? Kau interogasi lagi. Ya, itu putusan. Yesus utusan? Bukan Tuhan? Dia utusannya Jadi siapa Tuhanmu sekarang? bapaknya Yesus. Kalau ada bapaknya Yesus, berarti ada anaknya, ada tantenya, ada opungnya juga. Bukan kayak gitu lah, nak boleh gitu. Yesus tidak punya bapak, Yesus punya Tuhan. Janganlah kita bahas agama lain, agama aja kita aja. Boleh. Langsung ini ya. Kenapa?
Kenapa Bang Suma tadi salah lagi? Dulu pernah ngomong sama aku Yesus itu beda dengan Isa, tapi Nah ini tadi bagus, sekarang ngunyah kelereng. Biasa aja kali. iya. Tadi bagus. Sekarang ngunyah kelereng, giliran mau diskusi sama aku, kunyah kelereng. Tapi Abang Guru Nasuma dulu bilang Yesus beda sama Isa, tapi kok sekarang sama lagi? Apanya itu? Yesus sama Isa, Yesus sama Isya, Nabi Isa, Nabi Isa. Nabi Isya. Ya. Isa billah. Isya Bella. Kamu ini kenapa, Baron? Kamu kenapa, Baron? Aku pernah naik omloading aku dikit. Aku cuma tanya kalau aku masuk Islam, aku bercita-cita ingin dapat 72 bidadari, boleh tidak? Aku langsung Boleh. diludahi. Kenapa Nah, tidak? bagus itu kalau aku sama loading diludahi dah. Oh, mungkin Anda di situ ngaku perempuan. Bukan, Jadi, aku tanya baik. jadi apa Dan? Apa itu dan apa dan? Saudara Baron ini mau bahas apa? Aku dengar tausiahnya Bang Suma aja. Oh, ya udahlah. Tausiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru membaca tadi tentang kupasan Bang Zuma tentang Hari Mu'alaf Sedunia. Luar biasa. Itu penjelasan yang sangat-sangat praktis dan efektif. Sekarang kita tinggal menunggu kapan nanti Natal pudar dan Hari Mu'alaf Sedunia berkibar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Insya Allah, Abang. Gurunda insya Allah. Bang Suma. Iya. Tapi kalau kita pakai kalender Masehi, otomatis kita akui Yesus itu lahir. Ini kayaknya Dari udah mana ilmunya? iya Kalau kayak ada habis Masehi ini dia ngomong. mana ilmunya? Ilmunya di mana? Masehi itu Isa lahir. Mana? Itu kan kalau di Kristen itu namanya hari Tuhan, hari kelahiran Tuhan. Ya di Al-Quran mana ada kelahiran Tuhan? Kelahiran Isa ada, surah Maryam 33, aku tahu tuh. Oh iya mah biasa mah itu. Kalau cuman kelahiran Nabi Isa alaihissalam biasa di Islam. Iya bagus itu. Seharusnya kita rayakan juga karena di situ pada hari lahirku ucapkan hari selamat hari lahirku gitu kan. Gak ada umat Islam memperingati lahirnya Nabi Isa, itu gak ada. Harusnya adil sih, kalau Nabi Baginda Nabi Muhammad dirayakan, Isa juga dirayakan. Nah yang tercatat itu Nabi Isa yang ada hari lahirnya di Al-Quran, kalau Muhammad nggak ada. Nabi Isa Iya kan? Nabi Isa diceritakan lahir karena dianggap Tuhan. Segala sesuatu yang lahir itu bukan Tuhan. Itu untuk menepis sanggahan bahwa ada Tuhan lahir. Bukan masalah Menurut Tuhan. saudara Baron ini bisa ndak Tuhan itu dilahirkan? Tuhan lahir. Mm-mm. Tuhan dalam artian apa dulu? Kalau Tuhan pencipta Kalau ya di berat. Islam, kalau dalam Islam berbicara Tuhan itu cuma satu, nggak berbicara Tuhan dalam perspektif apa lagi. Tapi di Al-Quran kok ada itu. Kenapa hawa di nafsu Al-Quran? juga. Hawa nafsu juga Tuhan. Oh, orang yang melakukan aktivitas kehidupannya dengan bersandar kepada nafsunya. Maksudnya mempertuhankan, menjunjung tinggi nafsu, menjadikan nafsu sebagai pedomannya dalam hidupnya. Semua yang dia lakukan berlandaskan terhadap nafsunya. Itu mempertuhankan, artinya menghambakan diri kepada hawa nafsu. Nah itu berarti hawa nafsu juga Tuhan Rob itu. Nah itu betul itu. Oleh karena itulah
Kita nggak boleh mempertuhankan selain daripada Allah, termasuk mempertuhankan hawa nafsu itu nggak boleh, apalagi mempertuhankan makhluk yang keluar dari kubur, itu nggak boleh. Betul itu. Nah, Boleh. Jadi jangan berlaku musyrik ya, gitu. Ya itu sih Gurunda. Mohon maaf kalau ada yang salah. jabe miseng, mulai miseng jabe lame-lame ya. Iya, masya Allah luar biasa. Sehat-sehat Ki selalu Gurunda ya. Iya, kita juga sehat-sehat ton Ki. Orang mana Kika? Bulan April aku mau ikut tadi tuh nikahan apa itu? Nikahan ada debater Islam juga di Makassar. Boleh Ki datang di Boleh ton Ji. Orang mana Kika? dalam masjid. Orang di dalam masjid. Haji kita. Kita orang mana Ki? Orang mana Ki? Orang Toraja kah atau orang mana? Saya Medan, saya di sisi Ngomong Raja Medan. Apa tuh mai kau? Nah, apa lagi? namanya? Nah, Ngapa nasi? Gigi tinggal berapa Gigi? Gigi tinggal berapa Gigi? Baron Gigi. Gigi tinggal berapa? Tinggal. Gigi tinggal. Balon. Gigi tinggal berapa balon? Gurunda semua. Ini Iya. Gurunda. Itu kan lagi di kanan nikmat paling tertinggi itu kan melihat wajah Allah SWT ya. Ya, aku ditanya kalau melihat wajahnya berarti wujud itu. Gorte Gorte tidak ada dinas. Berani ke botol. Kalau lihat mukanya kan berarti ada wujudnya. Ya. Allah itu kan memang wujud. Allah itu wujud itu kan bahasa Arab. Wujud itu artinya ada gitu loh. Wujud itu artinya ada. Jadi ketika dikatakan melihat wajah Allah Azza wa Jalla, ini adalah bahwasanya kita sebagai hamba Allah akan melihat kebesaran Allah, melihat kemuliaannya. Tidak bisa kemudian kita mensifati sifat Allah seperti sifat makhluk, di mana kemudian bahwasanya melihat wajah Allah berarti melihat muka makhluk. Enggak, bukan begitu maksudnya. Terus maksudnya gimana tuh? Ya, melihat kemuliaan kebenaran akidah Islam itu, bahwa ternyata selama ini yang saya imani itu adalah benar, bahwa selama ini yang aku yakini bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah laisa kamitslihi syai', itu adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Akhirnya pada saat kemudian orang-orang beriman melihat kemudian wajah Allah, itu melihat kebenaran imannya, bahwa ternyata Allah itu laisa kamitslihi syai', benar-benar Allah itu tidak serupa dengan apapun. Bukan melihat wajah Allah, melihat wajah wujud makhluk, enggak. Itu enggak dipahami dalam Islam. Oh itu apa itu? Ya, Masuk apa itu pengetahuan apa namanya itu? itu makrifat, itu lari ke makrifat. Oh iya. Bagus juga ya. Bisa lihat wajah tapi tidak berwujud. Ya, ini dia. Inilah keindahan Islam. Makanya nikmatnya Islam itu di situ. Ketika dikatakan Islam itu benar, kaidah-kaidah yang Islam itu benar terkait dengan konsep bertuhan itu benar, maka ketika di akhir kehidupan dunia menuju kepada akhirat di jannah, orang-orang beriman itu melihat wajah Allah, melihat kebenaran Allah. Nah, itu maksudnya. Gitu ya. Ya. Oke lah. Nantilah kita ketemu di sana, kita saksi sama-sama rame-rame lihat tuh ya. Iya, kalau Anda sudah sunat baru bisa masuk ke situ. Itu udah aku. Udah. Alhamdulillah sudah Bang. Alhamdulillah. Karena hanya orang-orang kudus yang bisa masuk ke jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alex Muslim ya, ada yang mau disampaikan Bang? Ya sedikit mungkin sama Gurunda. Assalamualaikum Bang Rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit saja, ada yang terganjal-ganjal gitu. Saya bingung menjawab dari kawan Oten. Masalah ke eksistensi dari mulai lahir Nabi Isa alaihissalam sampai dia diangkat ke langit. Jadi eksistensi dia selama itu apa aja tuh Gerunda? Kenapa? Eksistensi dari Nabi Isa alaihissalam sejak Iya. dia lahir, Iya. kemudian dia dewasa, apakah yang disebut Yesus itu, apakah dia sementara kawan di sebelah dia nggak mau disama-samakan Yesus dengan Isa. Mohon pencerahannya Gerunda. Terima kasih. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai eksistensi sebagai Muslim, Nabi Muhammad itu tahu dari mana tentang Nabi Isa? Kan Nabi Muhammad tidak hidup sesama dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Muhammad SAW itu kan tidak bisa membaca kitab-kitab selain Al-Quran. Tidak pernah baca Torah, nggak bisa baca Injil dalam bahasa di luar dari bahasa Arab. Itu kan Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab selain daripada Al-Quran itu sendiri. Artinya bahwa pemberitaan yang muncul kepada baginda Rasulullah ketika dikatakan zalika natsluhu alaika minal ayati wa zikril hakim, Nabi Isa alaihissalam dikisahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai bukti kebenaran kerasulan beliau dan peringatan yang penuh hikmat dalam Al-Quranul Karim. Artinya bahwa eksistensi Nabi Isa alaihissalam itu mutlak benar adanya karena diceritakan melalui pewahyuan dari langit. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika berita-berita tentang oknum yang datang dari manusia biasa diceritakan tentang sosok yang mereka sebut Yesus. Apakah cerita mereka itu benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan atau seperti apa adanya? Artinya bahwa ketika mereka mengatakan Nabi Isa dan Yesus itu beda, kita tidak boleh memaksa, harus sama. Kenapa? Al-Quran menceritakan ada dua sosok, Nabi Isa dan pengganti Nabi Isa. Di kitab mereka juga menceritakan beberapa sosok. Ada Yesus, anak Maria, ada Yesus yang bukan anak manusia, dan bahkan Yesus sendiri menceritakan munculnya penyesat yang juga memakai namanya. Jadi tidak bisa dijadikan sandaran eksistensi Nabi Isa tolak ukurnya adalah Bible. Itu nggak bisa. Bible, Al-Quran justru datang untuk meluruskan cerita-cerita yang datang tentang Nabi Isa alaihissalam yang mungkin menurut pandangan kita ditulis berdasarkan ya hanya angan-angan. Jadi lebih eksis, lebih benar Nabi Isa alaihissalam dibandingkan yang di luar daripada Nabi Isa alaihissalam. Buktinya sederhana. Nabi Isa alaihissalam diimani oleh umat Islam. Nabi Isa alaihissalam yang diimani oleh umat Islam tidak pernah disandarkan kepada cerita-cerita di luar di luar daripada Quran. Sedangkan mereka yang menolak Nabi Isa alaihissalam, anehnya menolak Nabi Isa alaihissalam tapi menyandarkan istilah-istilah yang berhubungan langsung dengan Nabi Isa kepada sosok yang mereka sebut Yesus. Nah, ini yang aneh. Contoh, Yesus disebut menerima Injil. Nah, Injil ini Nabi Isa punya. Yesus diceritakan di dalam Alkitab. Alkitab ini Nabi Isa punya. Yesus disebut sebagai anak Allah. Allah ini Nabi Isa punya. Seperti itu, Bang. Ya, dulu kan ada istilah gereja Isa Al-Masih. Nah, itu dia. Udah nggak ada lagi kan. Iya, makanya. Modal congor kau cuma. Ya, nggak apa-apa, Bang. Daripada modal imani saja.
Baik. Terima kasih, Berunda. Insya Allah. Minimal Ayo, apa ayo. yang saya sampaikan Tunggu, Bang ada Alex. datanya kan gitu, Tunggu Bang. Bang Alex, biar saya ngomong sama dia. Yuk, tunjukkan. Silakan. Bang, akhlaknya bang, bang baru naik ya bang Alek, terima kasih banyak ya. Ada yang mau Ya, disampaikan terima lagi? kasih. Biar saya monitor di bawah. Oke, Bang Alex, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Gigit ini Kristen atau Muslim? Dari narasinya udah ketahuan, nggak perlu Udah ditanya. ketahuan. Iya. Silakan mau diskusi apa? Ayo, Bima. Akhlaknya Yuk. diperlihatkan dong. Nabi Isa Assalamu itu mana buktinya? Yuk, mana Bibelnya? Kau bilang. Nabi Isa alaihissalam itu kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, Nabi Isa alaihissalam datang menceritakan tentang Injil, kan gitu ya Bang ya. Itu Al-Quran saya yang menarasikan itu Bang. Iya, Lalu mana kemudian- Injilnya? Tunjukkan. Sabar dulu Bang. tunjukkan Wa sekarang, yu'allimuhumul tunjukkan dulu. kitab wal hikmah wat Saya tidak- Taurah wal Injil. Nah, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah diceritakan tugas beliau adalah menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi menyembunyikan kitab-kitab terdahulu. Nah, mungkin menurut pandangan saudara, nabiku Iya, salah. dalilnya sekarang. Oke, Dalilnya baik. mana? Saya baca dalilnya Bang ya. Di dalam Al-Quran diceritakan kemudian, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Jadi Nabi kami, Nabi Muhammad telah datang kepadamu untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kamu sembunyikan, kata Quran. Kan gitu Bang. Nah sekarang Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad datang menjelaskan sebagian dari isi kitab yang disembunyikan. Nah kalau Al-Quran ini keliru, berarti Injil itu ada. Tapi kalau Al-Quran ini benar, maka Injil itu tidak ada. Boleh nggak saya mencari dan bertanya kepada saudara, mana Injil Yesus Bang? Yang diceritakan dalam Markus 1 nomor 14. Sebenarnya Tolong saya tunjukkan yang Injil bertanya Yesus. sama kamu. Injil yang kau bilang Isa Assalam itu mana ada? Buktinya mana? Al-Quran Tunjukkan mengatakan, sama saya. Al-Quran Saya mualaf mengatakan, nanti Zuma. Saya mualaf nanti. Yuk tunjukkan sama saya. Yuk. saudara, Injil yang Ya. dibahas dalam Al-Quran itu adalah ketetapan Allah yang diberikan kepada Nabi Isa kepada kaumnya Bani Israel. Berarti pemiliknya adalah Bani Israel, bukan saya. Inilah Nah, kau Zuma. Kalau sekarang ditanya sekarang ketika Anda meminta kepada saya kan aneh gitu loh. Injil itu kepada Bani Israel, bukan kepada saya, Bang. Waduh, di Al-Quranmu sendiri kalian disuruh belajar sama kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran saya menceritakan bahwa Injil itu sudah disembunyikan. Juma. Nah sekarang kalau Injil itu tidak disembunyikan, pasti abang ini bisa menunjukkan Injilnya Yesus. Boleh nggak saya minta Injilnya Yesus mana bang? Bukankah buku Al-Quran kalian disuruhkan mempelajari Alkitab Oh nggak ada begitu, nggak ada. Saya buka ayatnya. Iya silakan. Iya boleh, silakan. Saya buka. Silakan abang. Kamu yakin? Silakan Anda tunjukkan dalilnya. Kalian disuruh belajar. Silakan Anda tunjukkan dalilnya di mana kami diperintah belajar kepada kitab-kitab sebelumnya. Di mana dalilnya? Ya. Ya, tunjukkan. Ayo semangat bang, semangat. Belajar sama kitab-kitab sebelumnya. Iya silakan tunjukkan dalilnya. Ayo. Silakan. Mana dalilnya? Silakan. Makanya kalian cuma ini kalian jangan Segitu percaya aja abangku. Cuman begitu aja. Iya. Begitu Justru aja. kalian percaya sama kitab-kitab. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min Ulama yang indillah. apa? Celakalah orang yang menulis kitab sebelum Al-Qur'an. Celaka. Jadi Al-Quran justru mengatakan celakalah orang yang menulis kitab sebelum Sebenarnya kau Al-Quran. cuma- Abangku, sekarang Anda menuduh kami disuruh untuk belajar. Gimana kami mau belajar? Islam sebenarnya. Tidak ada perintah seperti itu Ini dalam 1000 Al-Quran, orang Bang. yang nonton ini. Kau yang menyesatkan Islam. Sekarang Anda menuduh kami disuruh belajar kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Iya. Iya kan ya? Mana dalilnya? Anda nggak bisa tunjukkan Kau kepada disuruh kami. imani. Ya. Kalau beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, betul kami beriman kepada Torah, kepada Injil, ya betul itu. Iya. Tapi bukan beriman kepada buku Lukas, buku Markus, Galatia, Filipi. Bukannya justru Al-Quran itu tau nggak buku dongeng sebenarnya itu. Ya, toh, Oh iya. Anda bisa baca? ngapain awak baca? Oh iya. Jadi Anda mengatakan sesuatu yang Anda sendiri nggak tahu. Bagus itu. Bang. Kembangkan abangku.
Kembangkan, Abang. Sebenarnya kalian itu gimana ya? Hanya tahu membaca, imani aja. Tahu Kalau membaca, anda tahu membaca nggak? aja. Anda tahu membaca nggak? Kitab Torah Anda tahu baca? Tahu dong, ya. Oke. Coba bacakan saya kitab Torahnya orang Yahudi. Kami diajari untuk memahami, tahu kau, ya. Oh. Kami diajari Iya. memahami. Ya. Coba kita Memahami uji, Bang, kami. boleh ya, Bang ya? Iya, betul. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Apa yang Anda pahami di situ, Abangku? Jelas kami pahami dong. Beda kalian hanya tahu membaca, tapi Enggak. artinya nggak tahu. Coba. Jangan kami nggak paham. Anda lah yang paham. Jangan salah kau, Juma. Oke, ketika Yesus mengatakan banyak hidup umat kekal itu adalah mengenal Yesus yang Engkau utus. Maksudnya apa itu, Bang? Yang harus dipahami di situ apa, Bang? Hanya bisa Untuk baca mendapatkan Al-Quran, hidup tapi tidak kekal, tahu isinya. memahami Tidak tahu Yesus sebagai artinya. utusan Tuhan atau memahami Yesus sebagai Tuhan. Ada artinya, ya. Banyak Islam tokoh. Jangan bicara sendiri, Abangku. Jangan berlandaskan kebencian, Abang. Kami hanya ingin tahu pemahaman Abang ini ketika Yesus mengatakan hidup kekal. Hidup kekal itu kan masuk surga, Bang. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Pertanyaan saya, Bang, satu-satunya Tuhan yang harus dikenal itu yang mana, Abangku? Jawab. Yang penting bukan Allah, ya. Yang satu itu yang mana, Abangku? Membaca aja kan nggak tahu. Yang satu itu yang mana, Bang? Yang satu itu yang mana, Abangku? Ayo, Abangku yang ganteng. Pastinya bukan Allah. Iya, saya tidak tanya itu. Itu kan sudah ditolak Allah itu oleh saudara kan ya. Yang saya tanya, di abad pertama Yesus memperkenalkan satu Tuhan yang benar-benar satu Tuhan itu yang mana, Bang? Satu Tuhan yang mana? Bukannya 72 kalian ada bidadari. 91. Berat, Bang ya, berat. Jadi sudah nggak ngerti Ibrani, nggak ngerti bahasa Yunani, nggak ngerti bahasa Aram. Yang kedua terjemahan pun Anda nggak ngerti gitu. Saya dari kamu. Jadi gimana? Ibrani tidak paham, Aram nggak paham, Yunani nggak paham, bahasa Indonesia pun nggak paham. Jadi Anda beragama ini agama apa ini namanya, Abangku? Agama apa? Saya mau tanya. Yesus mengatakan hidup kekal itu kalau mengikuti nabi palsu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Nah, satu-satunya Tuhan yang dimaksud Engkau di situ siapa, Bang? Tahu nggak? Abangku yang ganteng, abangku yang baik hati, saudaraku yang saya kasihi, satu-satunya Tuhan yang ingin dikenal untuk memperoleh hidup kekal itu siapa, Bang? Ayo. Ibrani sudah nggak paham, Aramaik nggak paham, bahasa Yunani nggak paham, Indonesia juga nggak paham. Terus Anda mengatakan kami bukan umat hafalan, tapi kami umat paham. Maksudnya apa yang Anda paham? Apa yang Anda paham, Abangku? Sempak bolong gitu yang Anda paham? Bolongnya di belakang apa di depan ini? Ayo. Semangat belajar. Komit kau. Ya. Semangat belajarnya, Bang. Inilah kalau Islam, tahu di rumah Islam ini kita sering dimiliki. Aduh, jangan cuman memaki. Jangan memaki, Bang. Kalau mau memaki di tetangga aja, di tetangga. Anda keluar dari kamar, keluar dari rumah, Anda maki di tetangga Anda itu sudah dapat lawan. Kalau di sini nggak usah maki. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Nah, satu-satunya Tuhan yang benar yang harus dikenal Bani Israel itu yang mana, Bang? Kalian itu Tuhan. Ya Allah ya Karim. Ini kenapa ini? Tuhan dari. Waduh. Aku kasih napas kau, Bang, di sini, Bang. Nggak bakal. Kebencian aja yang ada dalam hatimu, Bang. Alah. Sebegitu bencinya kau kepada kami umat Islam ini. Pertanyaan saya sederhana, lu. Berdasarkan pernyataan saudara, umat Islam itu nggak paham. Yang paham Anda itu. Saya bertanya, hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Nah, satu-satunya Tuhan yang mau dikenal ini yang mana, Abangku? Ini bukan Allah. Ya Allah, Raja Iblis jangan. Terus yang satu-satunya itu yang
Allahu Akbar, Masya Allah. Afwan, untuk Iwan Villa di bawah, Muslim mohon ditahan untuk permintaannya, berat sekali, berat sekali. Kasihan Bang Blender. Mohon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau, bisa tidak saya bertanya di sini? Mau. Ya, kan kemarin aku dipaksa murtad sama mertua saya. Apakah saya dosa meninggalkan suami saya demi membela agamaku Islam? Saya tidak mau pindah agama. Bang Zuma? Iya. Ya, ini ada pertanyaan dari mamanya Desma, apakah saya dosa meninggalkan suami saya karena saya dipaksa untuk masuk Kristen gitu ya, mamanya Desma ya? Iya Kak. Ya, itu Enggak dosa. Meninggalkan kedua orang tua aja enggak? Kalau Iya. demi kebenaran Islam. Kemarin ada yang mengusulkan memang kalau bisa sharing-sharing sama Bansuma, makanya setiap ada live-nya Bansuma aku ikut, tapi baru di sini saya ini bisa utarakan. Sampai saya mau agamaku mau dibelilah dengan uang, dijanjikanlah untuk ini. Saya masih punya anak satu, dalam keadaan sakit pada waktu itu saya bawalah pulang ke kampungku di Sulawesi. Dalam keadaan hari itu saya tidak punya apa-apa sama sekali. Saya ditolong sama Basnas yang di tempat suamiku untuk pulang ke kampung. Terus? Pokoknya aku dibilangin apa dalam imam itu pokoknya nggak ada lah bagusnya Islam. Saya pun nggak mau, maksudnya saya nggak mau banyak bicara karena aku dari lahir Islam, keluargaku ndak ada namanya Kristen. Suamiku sudah sebelum nikah sama saya, bukan saya yang paksa dia mualaf. Tapi setelah sampai di tempatnya orang tuanya, katanya trauma mualaf. Jadi, makanya dia murtad. Dia tidak, makanya aku bilang, kau takut dosa sama kedua orang tuamu karena tidak ada penerus dalam keluargamu, tapi kau tidak pikir anakmu kayak apa ke depannya. Kau tidak takut dosa sama anak, kau terlantarkan anakmu. Ya, jadi bagi kita Islam itu adalah harga mati. Akidah kita itu nggak bisa ditawar-tawar dengan apapun ya. Karena dunia ini kan sifatnya sementara. Perintah Al-Quran kan jelas. Perintah untuk menjaga diri kita dulu. Lalu kemudian keluarga. Wa ahlikum. Jadi kita dulu nih yang harus pertama kita selamatkan diri kita dulu. Apalah artinya kemegahan dunia, pangkat, ya dan seterusnya. Kalau sifatnya hanya sifat duniawi saja. Jadi jangan takut untuk mengambil langkah. Kita kudu wajib memegang teguh akidah kita Islam. Mati pun taruhannya. Apatah lagi kalau cuman sekedar ancaman-ancaman dan seterusnya. Jadi saya mendukung sahabat saya ini untuk berpegang teguh kepada agama Islam. Kalau masalah suami, ya
itu hanya sifatnya duniawi, apalagi beda akidah. Iman yang harus lebih dulu dikuatkan. Masih banyak kok laki-laki lain yang seakidah dengan kita, yang ya bisa jadi Allah tunjukkan jodoh yang lebih baik. Ibu sama suaminya masih serumah. Masih. Mamanya Desma. Sinyal mungkin. Misionaris lagi nih Oten. Waduh, ngeri kali Oten nih, Pak. Bang Putra ini Kristen Putra si ini sebelahku. Nangis dia. Misionaris ini Oten nih Putra nih. Misionaris itulah ya teman-teman ya. Ya, Ya. harus kita sopan ya, biar kita orang Kristen tuh enggak terlalu menyakiti hati orang Islam gitu. Udah dari sananya gitu. Udah dari sananya Tuhan kami kalian pakai dengan bahasa yang tidak pas di kitab kalian tuh udah nyakitin kita. Ya, jika Tuhan kalian punya Tuhan, ya pakai aja nggak apa-apa. Sebab itu semua baik ya Bang semua. Maksudnya apa ini Bang? Katanya Tuhan kita pakai Tuhanmu. Gimana? Kita kan sembah Allah, bukan sembah Allah gitu. Karena bahasa Indonesianya Allah, yang jelas Allah. Iya, itu nyatanya Allah. Kan abang bilang ALLAH itu bukan bahasa Indonesia Banggo. Alamak, itu adalah huruf Latin dari nama Tuhan yang disembah oleh umat Islam dengan sebutan Allah. Sudah nggak zaman lagi kita memperbodoh diri gitu. Tahu mengerti bahasa Palestina dengan bahasa Indonesia enggak? Kok Palestina pula Palestina? Gimana bahasa Palestina? Maksudnya apa ini? Apa sih susahnya untuk jujur? Gitu. Latin ALLAH itu adalah bersumber dari bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran. Bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Iya, sudah sadar toh Bang Suma? Berarti begitu sudah. Aku pula yang ditanya. Ya udahlah, aku sadar. Iya betul. Iya. Itu semua bisa terjadi. Kenapa teman-teman sekalian? Karena ketika kita sampaikan kebenaran itu, kata Quran, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Itu jawaban mereka. Apabila diajak mereka kemudian untuk menuju kepada apa yang diturunkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah, mereka menjawab tidak. Kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Sudah jelas-jelas di situ huruf ALLAH itu menuju kepada Allah, mereka akan menepis tidak. Itu beda, bukan Allah tapi Allah. Itu senantiasa akan mereka goyangkan lidahnya untuk menghindari kebenaran itu. Kenapa mereka seperti itu? Walau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Nah ini yang terjadi. Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengerti apapun yang tidak, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Kalau ditanya neneknya orang ini, putra, nenekmu namanya siapa? Putri. Nenek Putri, kau menyebut Tuhanmu itu dengan sebutan Allah, itu informasi dari mana? Enggak tahu juga. Oh, ikut-ikutan aja dengan tetangga gitu. Begitu bertemu dengan para apologet Islam menjelaskan tentang konsekuensi penyebutan nama dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia, bahasa Arab ke bahasa Indonesia dan seterusnya, ternyata Allah ini tidak pernah berubah. Sedangkan yang berubah itu Theos, berubah menjadi Allah. Nah, Allah di Indonesia dipakai oleh saudara kita Kristen itu rupa-rupanya karena berlandaskan terhadap ucapan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan ditolongkan oleh keinginan yang luhur supaya terima kasih Bang Suma. Nah, ternyata itu merujuk kepada sembahan mayoritas penduduk Indonesia gitu loh.
Bang Cuma, yang saya mau tanya gini Bang Cuma, kan diartikan sebagai Tuhan sesuai perjanjian terhadap bangsa Israel tentang tanah perjanjian keluar dari Palestina. Terus Ya gini Bang Cuma, kebenarannya itu berasalnya datangnya dari mana, dan tempat tinggalnya orang-orang yang di zaman-zaman Abraham itu sekarang tinggalnya di mana, tentang tanah perjanjiannya itu di mana, semuanya itu di mana. Karena itu kekal, tidak bisa seorang pun dari bangsa lain untuk mengambil dari situ yang sudah diberikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel gitu. ya, apa yang Anda pertanyakan ini maksudnya apa? Ya maksudnya tadi kan tentang bangsa-bangsa, tentang perjalanannya sesuatu orang-orang benar gitu, yang tentang penggenapan hukum Taurat dari tanah perjanjian sampai ke tanah kelahiran. Bang Cuma belum mengerti juga ya. Kalau dalam kaidah Islam, Abang, dalam kaidah Bang, Islam, Bang lahir kan di ini aja di Maluku. Abang nih orang Maluku. Orang NTT saja, bayangkan aja. Ya, orang NTT, saya orang NTT. Nah, terus jadi abang ini mendapatkan suatu perintah dari abang punya bapak nih. Kau akan pulang ke tanah kelahiran engkau dan engkau akan menetapkan diri di sana dan engkau akan melahirkan dan beranak cucu. Berarti tuh abang harus kembali ke tempat kelahiran abang atau tenang di tempat orang gitu. Tanah perjanjian tentang nenek moyang gitu. ya kalau dalam kaidah Islam itu jelas, kami di Islam itu bagaimana Nabi Musa alaihissalam diperjanjikan oleh Allah melalui petunjuk Torah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bersama dengan kaumnya Bani Israel dijanjikan negeri yang indah, diberi petunjuk oleh Allah kepada mereka. Lalu kemudian mereka ingkar terhadap Nabi Musa alaihissalam. Itu di Islam jelas kok, jelas dalam kaidah Islam. Terus apa hubungannya dengan benar tentang penggenapan Mesias di setiap agama? Tidak ada yang salah dengan itu. Yang salah ketika Berarti kemudian Mesias ini dianggap Bang Cuma nih, berarti benar ya, di Islam juga ada tentang ceritanya Yesus Kristus ini yang diurapi, yang diberikan kekudusan ini. Nabi Isa alaihissalam diceritakan sebagai Al-Masih di dalam Al-Quran, ya, sebagai jalan menuju kepada Allah kepada kaumnya Bani Israel. Kalau di agama Kristen, Isa Al-Masih lahir di palungan, di kandang domba. Kalau di Islam, Nabi Isa alaihissalam lahir di bawah pohon kurma yang udaranya asri, segar. enggak ada ibunya enggak? Nabi Isa ibunya Maryam. Oh, Maryam. Diturunkan ya sama Tuhan, sama Yusuf. Enggak. Kalau di Islam ibunya Nabi Isa itu wanita suci, bukan wanita yang ternoda dengan bertunangan mau diceraikan. Ibu Maria ya, benar ya? Iya. Berarti nggak jauh-jauh nih kita nih. Berarti orang Israel dengan orang Palestina nih saudara juga ini. Iya. Saudaraku, Bang Cuma. Aku udah datang nih. Terus? Ya udah, kita imanin saja kita. Iya. Israel dengan Bani Ismail itu saudara. Yang jadi masalah ini Kristen. Kristen ini dari mana, Bangku? Bisa juga tidak tahu Islam juga dari mana, sebab kan saudara kan Palestina dengan Israel saja gitu. Kan Kalau sama. Islam itu berasal dari keturunan Nabi Ismail. Kalau Yahudi berasal dari keturunan Nabi Ishak. Kalau Kristen berasal dari mana, Bang? Bukan Yahudi, bukan dari Daud.
Itu semuanya kan cuman klaim Islam. Bahkan Kalau- semuanya diklaim Islam. Kristen kan datangnya dari pas pembagian ini bahasa di apa Pertanyaan saya sederhana loh bang. Menara Babel. Kalau Pembagian Islam bahasa ini itu dari Kristen. Ismail, kalau Yahudi Dari dari Isa, mana? Kristen dari Itu dari mana? Iya, dari Itu kan klaim berbagi bahasa. orang Itu Islam. nggak ada orang Bukan Indonesia, klaim itu secara nggak ada orang histori kok. Indonesia Arab itu. Itu secara Histori dari historis. mana? Mana yang meriwayatkan hal seperti itu? Orang Nggak ada. Kristen Israel kan nggak ada. Nggak, Berarti tak nggak ada perlu orang riwayat pun Indonesia tak Arab. perlu abangku. Kenapa? Iya, Karena kenapa orang semua Arab gitu? itu memegang teguh kemudian silsilah mereka kan. Begini, Itu jelas. apakah itu. Allahnya begini? Mana Apakah ada Allahnya yang orang disembah Indonesia orang Arab? Kristen Mana dan ada orang orang Yahudi Indonesia itu Israel? sama dengan Allahnya Arab? Itu bangsa kita bang, nggak boleh sama-sama. Ya, kalau saya paham ya, bahwasanya pencipta langit dan bumi itu adalah satu-satunya pencipta, tak ada yang lain. Yang kemudian di dalam kaidah Islam diajarkan bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi mengutus para nabi, termasuk mengutus kepada kaumnya Bani Israel. Bang, tidak ada. Itu dalam kitab suci kami. Kami berislam berdasarkan Al-Quran. Sama pun Iman kami itu berdasarkan Quran. Indonesia Kami Sedangkan Allah kami beriman itu Yahudi berdasarkan dan Al-Quran. Kristen itu roh. pakai bahasa Oh, sendiri iya. aja. Tapi kalau di agama Yahudi mereka tidak menyembah roh. Karena roh itu adalah makhluk halus, Bang. Ya, jangan. Orang Iya, Yahudi iya. tidak menyembah roh. Oh, bukan zat. Nggak masuk sekali. Kalian jangan paksakan. Ya nggak ada yang maksa, nggak ada yang maksa kok. Ya Nggak ada yang memang maksa. seperti itu faktanya. Yang memaksakan itu yang mengambil kitabnya orang Yahudi, Bang. Menerjemahkan kitabnya orang Justru Yahudi begini sih, dalam Mas. bahasa yang mereka suka. Gitu, Abangku. Kan Kalau di berbicara Islam jelas kok berkali-kali. Al-Quran bagi kami ya sudah cukup Al-Quran itu. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum. Udah selesai, final kami. Ya, Final bagi Islam itu sudah final. Bahwasanya pencipta langit dan bumi yang kami kenal dengan sebutan Allah dulu memilih Bani Israel sebagai bangsa yang dipilih dan Allah mengatakan inni ma'akum. Akan tetapi setelah itu kemudian mereka ingkar, bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tetapi Mereka begini sabar dulu. cuma Mereka kemudian orang Israel ini menolak ketika ada ajaran Tuhan yang datang kepada mereka melalui perkataan Nabi. Contoh, jangan kepada iman Islam. Contoh kepada Yesus yang datang kepada kaum Israel kan ditolak. Berarti Al-Quran Semuanya lemah ini dia. Quran benar dengan mengatakan bahwa Bani Israel itu gemar kali menolak utusan Tuhan. Nah, Yesus diterima nggak bagi kaum Israel? Kan ditolak, bahkan berupaya untuk membunuh. Hasil pembunuhan inilah yang melahirkan agama Kristen dari Barat. Kan jelas itu, Bang. Maka saya katakan bahwasanya Nabi Ismail berdasarkan silsilah Nabi Muhammad SAW itu sampai kepada Nabi Ismail, Nabi Abraham sampai kepada Adam alaihissalam. Nyata betul bahwa dari keturunan Ismail itu melahirkan sebuah konsep beragama namanya Islam. Dari Ishak keturunannya disebut Yudaism. Nah, Kristen ini dari mana, abangku? Ya, dari saat pembagian bahasa ya, di kejadian lama sana, Kristen itu sudah dari lama ya. Karena kalau kamu tahu, Israel itu satu. Pembagian bahasa Menara Babel itu mereka menentang Tuhan Allah dan bahasa mereka terpecah menjadi ribuan bahasa. Itulah sebabnya kenapa kita orang Indonesia ada di sini. Dan kita tidak mengenal Justru begini, Bang. manusia tidak punya kebenaran dalam diri Jika dia. kita mengimani ajaran Islam, bangsa ini tidak akan bisa maju, Bang. Bangsa ini akan diseret mundur ke zaman batu, baik itu aturan-aturan. Makanya bangsa ini miskin dan bodoh. Iya, Itu faktanya. sekali. Iya, gitu ya, karena Bang, ya? kita memang didoktrin, diseret untuk mempelajari dan belajar melakukan hal-hal di zaman batu, di mana Contoh? Islam dimunculkan. Contohnya aja pakai batu, Contohnya kamu melakukan poligami. Kapan bangsa bisa maju menciptakan teknologi, bukan menghafal. Kami datang untuk menyampaikan hal yang Iya, iya, iya. Jadi kalau mau Bahasa yang menciptakan tidak teknologi itu kita harus jadi Kristen dulu, Bang. Ya Begitu? bukan. Terus Bangsa gimana? Terus gimana, Bang? Untuk menjadi penganut ajaran poligami harus jadi Islam gitu?
poligami Itu ya, Bang, ya? itu jangan pakai bahasa luar. Ini Putra kenapa dia ini kok baterainya nggak mau habis dia? Apa lobetnya orang ini yang satu? Kita percaya kepada orang. Coba dikasih lobet dulu beliau ini. Setelah sesat. Dicabut baterainya dulu. Mengerti enggak? Coba baterainya dicabut dulu yang satu ya. Saudaraku, karena Anda mengatakan kita bahwa bicara Indonesia ini. tidak bisa maju. Tidak bisa maju kalau berislam. Kita Alhamdulillah presiden presiden kita belum ada yang Kristen, Bang. Dari sejak Indonesia berdiri, Kristen bisa jadi maju. oh, apa Saya yakin dasarnya? itu. Apa dasarnya kalau jadi Kristen presidennya Indonesia bisa maju? Dasarnya Kita apa, tidak Bang? diseret untuk ritual-ritual di zaman batu. Oh, nggak diseret, tetapi menyembah makhluk gitu. Kita masuk ke rumah ibadah menyembah kepada makhluk Begini, gitu. Oh, orang gitu ya, mau Bang, ya? menyembah apa saja boleh Zuma. Mau Oh, gitu. menyembah Jadi sengaja kalau presiden boleh. kita ini sudah Kristen, kita Indonesia ini akan disuruh menyembah kepada bukan saman batu, yaitu menyembah kepada anak orang gitu. Gitu maksudnya. Begini Zuma, orang mau Gimana menyembah itu, Bang? pohon, mau menyembah sendal jepit, mau menyembah gardu listrik, Iya. itu nggak masalah. Asalkan Tapi kan ketika nyembah Anda gardu menuduh listrik, Indonesia setelah terbelakang kamu karena buatnya menyembah orang kepada lain, itu Allah yang kan bikin gitu. Dan Anda mengatakan ketika menyembah kepada selain daripada Allah akan maju Indonesia ini, yaitu menyembah kepada anak orang yang menjadi korban sembelihan yang dibunuh oleh orang Roma. Kan gitu maksudnya kan? Indonesia akan maju kalau Indonesia menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan. Begitu maksudnya. Supaya modern, maka Indonesia harus menyembah kepada makhluk kuburan. Supaya Indonesia itu modern, supaya Indonesia maju, supaya Indonesia itu berkembang, maka Indonesia harus meninggalkan ajaran paganisme, menuju kepada ajaran menyembah makhluk yang merangkak yang keluar dari kuburan. Begitu abangku? Ya seperti inilah pola pikir orang beragama. Semakin beriman maka akan semakin bodohlah kita. Loh kok jadi curhat? Tadi katanya Islam membuat Indonesia tertinggal. Kan begitu. Nah, saya katakan, kalau Indonesia tertinggal, faktanya Indonesia sudah beberapa presiden, semuanya Islam gitu loh. Dan semakin hari Dan memang Indonesia sekarang semakin jaya, mana maju? Indonesia semakin Nggak akan maju, makmur, kan? Indonesia semakin sejahtera. Kalau Anda merasa Indonesia tidak maju, mungkin Anda aja yang mundur. Kami orang Ya, memang Indonesia aturannya alhamdulillah diajak merasa mundur ke zaman maju batu, setiap saat. Zuma. Indonesia selalu maju, Indonesia semakin sejahtera, presiden kita semakin wow keren kali. Nah sekarang kalau Anda merasa mundur di negara ini, lalu kita ingin presiden itu mengajak kita menyembah kepada makhluk kuburan gitu, biar Indonesia menjadi maju. Terus meneladani itu Nabi Cabul itu diagungkan di Nusantara begitu. Wah, siapa yang dicabuli nabiku abang? Perasaan yang ada adalah di agama Anda yang pernah melakukan pencabulan terhadap Tuhannya dengan menelanjangi, mengambil kemuan pakaiannya, lalu menggantungnya, lalu yang kelihatan cuma tinggal Tidak, sempak. gini, Aduh, Zuma. abangku. Maaf saya Biar bang, di sini maafkan saya semuanya bang. cerdas. Maafkan saya, setahu saya yang disebut di sini cabul itu semuanya ketika cerdas. mempertontonkan Begini. sesuatu yang tidak seharusnya dipertontonkan. Belum pernah saya menemukan ada foto Nabi saya yang tinggal sempak doang. Nah sekarang kalau Anda ingin melihat Indonesia maju harus menyembah kepada makhluk yang tinggal sempak, lalu Anda mengatakan itu adalah sebuah kemajuan. Waduh, gimana ini ceritanya? Anda mengatakan Nabi saya cabul, tapi tidak ada data. Tapi kalau saya melihat Tuhan Anda di beberapa tempat itu benar-benar cabul karena tinggal sempak doang, Bang. Maafkan saya kalau saya Siapa keliru ya. Maria Kutbi Mungkin ini pandangan saya pribadi. Saya tidak tahu kalau di gereja Anda mungkin dia menggunakan pakai jaska, disalib atau menggunakan piyama atau Maria dia menggunakan Kutbias, ya. baju terusan. Wallahu alam bisawaf. Tapi yang saya tahu di rumah teman saya tuh yang Kristen, mohon maaf nih, ini fakta. Saya melihat dia menggunakan hanya secari kain bagian itunya doang. Nah, kalau Nabi saya dikatakan cabul, apa dasarnya? Dia tidak pernah mencabuli orang. Dia tidak ada fotonya yang menggunakan pakaian bugil. Tapi kalau abang, ya maaf nih, maaf. Mungkin saya keliru. Mungkin patung yang ada di tempat abang mungkin Era pakai digital, daster, Zuma. atau pakai sarung, atau badannya dibungkus kain karung goni mungkin. Tapi yang saya lihat cuman tinggal sempak doang. Mungkin saya salah ya, maafkan kalau saya salah. Saya mau tanya nih sama teman-teman yang ada di sini. Pernah nggak kalian melihat seperti yang saya lihat bahwa ada Tuhannya teman kita yang modern ini, yang tidak tertinggal zaman ini, yang menyembah kepada sosok berbentuk manusia dan menggunakan sempak doang? Atau cuman Bang Suma yang pernah melihat yang begitu? Saya jujur bertanya. Hah? Lihat, aku lihat. Oh, saudari saya juga melihat. Bunda Rahma pernah lihat juga?
Katanya kalau mau maju Indonesia ini harus menyembah kepada makhluk yang begitu, yang tinggal sempat doang digantung di ini. Iya, terus memuja nabi amoral. Amoralnya yang mana, Bangku? Setahu saya amoral itu adalah Siapa Maria Hukti? yang amoral itu dia Tuhan Maha Pencipta, Maha Besar, Maha Dahsyat, tetapi kemudian turun ke bumi pecahkan perawan orang hanya untuk sekedar menjadi manusia. Saya melihat lebih hebat malaikat yang datang kepada Siti Maryam. Malaikat ini tidak perlu lahir jadi bayi, kemudian malaikat ini tidak perlu pecah perawan, tiba-tiba saja sang malaikat ini tampil dengan seorang wujud laki-laki yang ganteng kali, lalu kemudian berbicara kepada Siti Maryam, Assalamualaikum, atau Gabriel yang datang kepada Maria yang kemudian dengan gagah berani nampak seperti laki-laki yang tambun, atau kemudian yang datang kepada Abraham, seorang laki-laki yang tidak perlu melalui vagina, seorang laki-laki yang tiba-tiba saja datang kepada Abraham sudah dewasa, lalu kemudian mereka makan bersama Abraham, dia tidak perlu turun ke bumi pecahkan perawan, kok nggak ada cabul-cabulnya gitu.